Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, alunan suci Al-Quran yang baru saja kita dengarkan bersama, dan mudah-mudahan bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, tiba saatnya kita dengarkan bersama hikmah daripada Walimatulusi yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Syukur. Padanya waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hurriyata wahdah. Wa insyaallahu hadhihi walimatun nikah wasilatan linaili bainahuma min ali sakinataw mawaddataw wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim khalilina wa karimina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad alladhi turja safa'atuhu yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rushdah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha litaskuna ilaiha. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarat bih. Falamma athqalat da'awa Allahu rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'd. Fadilatul kiram wal muhtaramatun ala jami'ati man jalisa fi hadhihi majlisatil kiram bijamiyatu julusa hadhihi min sunnati rasulika Muhammad ala walimatul aus uluhum rahimakumullah. Asatidah sesepuh bin sepuh ingkang kawula hormati dan kawula mulyakaken, terkhusus sahibul bait Bapak Tarso dan Ibu Julaiha ingkang sareng-sareng kita sowani dan kita hadiri, khususnya pengantin berdua Mbak Nana dan Mas Hendro. Insyaallah nek ketinggal saking rupinipun saweg bahagia insyaallah. Amin. Ugi rekan-rekan mufasyarahatun fi hadi majlasis ala ikhwan Jamiah Rabbana nopo niki naminipun At-Tahiyah. At-Tahiyah Tahiyah niki penghormatan wong sing seneng ngurmati tiyang sanes, makanya bikin seneng. Nopo padhe nembe sampun dilantunkan kira merdu. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya pikantuk magfirah sarapatipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah monggo kita sareng-sareng menjaken raos syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten karahmatan saha kanikmatan sehingga sonten beliko kita saged sinarengan hadir wonten palenggahan menika dalam rangka punapa ingkang sampun dipun sampaiaken saking sahibul bait bahwa kempal kula panjenengan sekalian ten mriki
dalam rangka tasyakur bin nikmah atas segala upaya secara fisik telah disampaikan oleh Shahibul Bait. Alhamdulillah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sedanten saged berjalan kanthi lancar. Bila bukti syukur saking Shahibul Bait menghadirkan kita semuanya dalam rangka membagikan walimah atas dinikahkan putra dan putri beliau. Mudah-mudahan hadir kita semuanya senantiasa dicatat dening Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kula panjenengan sekalian. Allahumma amin. Salawat salam kaunjuk wonten ngarsanipun Gusti panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarga lan sahabatipun. Insyaallah kula panjenengan sedaya niki kalebet umat beliau ingkang bijang sareng-sareng badhe pikantuk syafaatul uzma saking beliau. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara sekalian, khususnya pengantin berdua Mbak Nana dan Mas Hendra, dalam satu pernikahan ada yang namanya khutbah nikah. Niki biasa pun disampaikan ketika seorang mau melaksanakan nikah. Cuman gak ada salahnya pula ketika untuk mengisi walimah yang akan dibagikan dari Shahibul Bait, saya pun sedikit di sini badhe maringi nasihat, terutama kepada panjenengan Mas Hendra dan Mbak Nana. Nasihat niki saking sanes kula, tapi nasihat niki langsung datang dari Rasulullah SAW. Nate Nabi kita Muhammad SAW niki menawi panjenengan boten pitados mangkin menawi badhe kula papen sampai aden niki wonten setunggalipun kitab naminipun kitab Li'a'datut Thalibin, sarah kitab Fathul Mu'in oleh Abu Bakar Shalto At-Timiyati. Wonten bab nikah, di situ ada khutbah nikah Nabi ketika beliau menikahkan putrinya Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan jodoh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kalau ini nasihat dari Nabi, jelas ini nasihat yang paten. Ketika nasihat ini nanti insya Allah panjenengan Mas Hendra dan Mbak Nana ini dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi tujuan harapan panjenengan berumah tangga, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmat, ini insya Allah akan Allah kabulkan dumateng harapan panjenengan. Yang penting apa? Nasihat Nabi ini coba panjenengan renungi dan kemudian nanti insya Allah bisa diamalkan. Yang pertama, ada 3 poin. Sebenarnya ini saya nggak bacakan semuanya, tapi saya bacakan intinya. Ada 3 poin yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam pernikahannya putri beliau, yaitu Fatimah dan juga menantunya sekaligus ponakannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama kata Nabi, innallaha khalaqal khalqa biqudratihi wa niyarahum bi ahkamihi, bahwa segala apa yang ada di muka bumi ini termasuk Mas Hendra mendapat pasangan Mbak Nana, Mbak Nana mendapat pasangan Mas Hendra, ini semuanya tidak lepas dari kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mbak Nana nopo panjenengan sudah dipasangkan oleh Allah. Jadi Mas Hendra menjadi suaminya Mbak Nana, Mbak Nana menjadi istrinya Mas Hendra. Ini yang memasangkan Allah. Termasuk jodoh kula panjenengan sekalian, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya bukan karena kita yang mencari. Mencarinya kita ini cuma sekedar syariat, tapi ketetapan sudah Allah tetapkan kepada kita. Kita semuanya jodohnya masing-masing. Maka Mas Hendra dan Mbak Nana, kalau panjenengan sudah dipilihkan oleh Allah dan yang senantiasa kita mohonkan lindungannya, maka perbaikilah, bersemangatlah, bersiruslah
ketika kalian nanti membina mahligai rumah tangga, jangan sampai mengecewakan orang yang memilihkan. Sama umpamanya panjenengan sudah dipilihkan, sudah diupayakan untuk mendapatkan satu pekerjaan umpamanya, karena wasilah ataupun lantaran orang kita dapat kerja. Kalau seandainya kerja ini kita nggak baik, tentu orang yang menjadikan wasilah sarana panjenengan mendapatkan kerjaan ini akan marah, nggak suka terhadap apa yang panjenengan lakukan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah memilihkan jodoh panjenengan, memilihkan pasangan panjenengan nggak serius, main-main dalam kehidupan rumah tangga, saling mengabaikan kewajiban dan haknya masing-masing, maka Allah marah. Sehingga sesuatu yang paling Allah benci, walaupun ini merupakan perbuatan yang halal, ketika sebuah pasangan rumah tangga kemudian ribut yang akhirnya kemudian bercerai. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla muhassaratan nasaban. Panjenengan sudah dipilihkan pasangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan satu sarana dalam rangka untuk mendapatkan nasab, mendapatkan keturunan. Maka Mas Indra dan Mbak Nana, kalau panjenengan tadi pagi telah sah diikat dengan akad nikah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah cita-cita yang pertama, dapatkan keturunan. Sebab Rasulullah SAW dalam satu riwayat lainnya menyampaikan, tanasalu fa inni mukasyirun bikulil umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian dan bersegera punya anak, karena kata Nabi, saya ini nanti akan berbangga-bangga dengan banyak-banyakan umat yang menjadi pengikutnya nanti di yaumul qiyamah. Sebab makin masing-masing Nabi berarti bersama dengan rombongannya masing-masing. Rombongan terbanyak insya Allah nanti yang akan ada nampak dengan jelas di yaumul qiyamah, ini rombongan Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan umatnya. Maka Mas Indra dan Mbak Nana, jangan panjenengan punya prinsip kayak orang-orang kafir. Apa prinsipnya? Ini biasanya ada satu tahapan, ada satu fase. Kadang-kadang mengatakan, saya ini mau senang-senang dulu, nanti baru 1 tahun berikutnya rencananya punya anak. Ini adalah prinsip yang salah, prinsip yang tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita berharap agar kita setelah menikah bersegera punya momongan, dan momongan itu, anak itu bukan sekedar anak keturunan yang lahir banyak, akan tetapi jadikan anak dan keturunan yang berbobot, berilmu, punya iman yang kuat, dan juga punya ilmu yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk keluarga ataupun untuk orang lain. Insya Allah kalau keturunan panjenengan ini mampu menjadikan keturunan panjenengan yang demikian, maka panjenengan termasuk umat Nabi yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ngapunten, kalau panjenengan ingin mendapatkan hubungan yang baik, yang bisa solihah, ini cara-caranya sudah tertulis di satu kitab. Kalau mau beli kitab namanya Fathul Izar, itu di situ disampaikan bagaimana cara melakukan hubungan suami istri, apa doa yang dianjurkan untuk dibaca, bagaimana setelah selesai, bagaimana pagi harinya. Pingin punya anak laki-laki bagaimana caranya, pingin punya anak perempuan bagaimana caranya. Ini ada satu kitab khusus menjelaskan tentang itu semuanya, namanya kitab Fathul Izar. Ini enggak satu